Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Anas di sini. Coach, aku panggil coach aja Yes, deh coach. Walaupun jadi murid tetap panggil coach aja. Coach, ini udah masuk bulan 11 ya? Iya, di Bali. bulan 11 ya. Udah masuk bulan 11. Itu apa sih yang membuat seseru itu menjadi seorang coach? Khususnya di Bali saat ini ya, yang lagi dijalanin saat ini seperti itu. Apa nih yang membuat kayak seru banget? Selain yang realistisnya tadi ya, itu apa? Nah, kalau serunya di Bali, serunya jadi coach, khususnya orang-orang luar ya, kayak gitu ya. Yang kita dapatin itu karena muridnya berganti terus Tari. Jadi mungkin per 2 minggu ganti lagi negara. Nah, serunya itu pasti di di momen-momen kita perkenalan, kita tahu cerita dari mereka, dan pasti banyak aktivitas bareng-bareng sama klien-klien kita juga kayak gitu. Dan orang-orang luar itu mungkin agak kaget mungkin ya kalau masuk ke Bali. Satu, mungkin Bali panas ya. Karena di luar sana kan mereka kan rasanya dingin gitu. Di panas mereka susah untuk adaptasi juga kayak gitu kan. Jadi kalau mereka ke sana tuh udah kayak ngelihat mereka tuh udah kayak main badminton tapi kayak swimming gitu, udah penuh basah semua kayak gitu kan. Jadi kan kayak ya jokes mereka you make a waterfall kan kayak no Anas, this is just swimming on the court gitu kan, kayak gitu mereka kan kayak gitu. Jadi beberapa sih kalau yang aku dapetin, maksudnya culture dan mentality mereka sih benar-benar ngebuat seseru itu ya, karena ya di sana juga maksudnya kita temuin berbagai elemen manusia gitu ya, betul, maksudnya itu kita nggak ini juga, maksudnya banyak mungkin yang dari Amerika, dari Eropa yang benar-benar kaget mungkin ya di Bali, entah itu secara cuaca dan mungkin nih secara culture, secara salary juga mereka tuh kaget tau kalau ditanya. Kayak sempat ada satu momen dia orang Korea tapi tinggalnya di Kanada. Dia tanya kayak berapa sih gaji orang Bali gitu kan, misalnya di sini gitu kan, di Indonesia aja gaji orang Bali per jam. Nggak ada, aku bilang kan di sini gajinya per bulan atau per project atau per sesi kayak gitu. Oh ya, kalau di luar tuh kayak per jam kita diakui ini per jam gitu kan. Jadi round berapa ya, mungkin kalau di Bali kayak sekitar 4-8 juta tuh dapat lah ya kayak gitu kan. Tapi nggak tahu UMR Bali berapa kayak gitu, nggak searching juga gitu kan. Oh, dia bilang kan kayak gitu. Jadi sempat satu momen kami ke mall, kami ke mall ngeliat mungkin sepatu-sepatu yang branded lah ya. Boleh sebut merek nggak sih ya? No ya, kayak gitu. Sepatu-sepatu yang branded yang harganya mungkin 4 juta, 5 juta gitu kan di Bali. Kan ada maksudnya toko-toko yang original, bener-bener original kayak gitu kan. Terus dia shock kayak yang Anas, dia bilang kan, kenapa kamu bilang gaji orang Bali itu 4 juta, sedangkan harga sepatu tuh sama kayak gaji dia 1 bulan, dia bilang kan kayak no, nggak kayak gitu konsepnya kayak gitu. Apakah mereka nggak makan selama 1 bulan, dia bilang kan untuk beli sepatu? Iya kayak gitu. Nggak. Karena mungkin di Bali nggak semua orang mungkin bisa beli sepatu yang original gitu kan, apa-apa. Jadi mereka tuh agak shock sih gitu kan kayak gitu. Maka mereka seneng banget tuh ke Bali, dalam arti kata kurensi dolar mereka besar kayak gitu loh. Jadi mereka yang biasa-biasa aja di negara mereka itu kita jadi kita kayak rich banget, padahal mereka tuh biasa aja gitu ya. Kayak gitu. Dan sempat ditanya balik kan, emang kalau di Kanada, di Eropa sana around berapa? Itu kalau full time, dia bilang kan full time ya, job yang dalam tanda kutip no skill, cuman komunikasi, cuman no skill lah kayak gitu. Itu around 60-80 juta, dia bilang kan kayak bahkan ada ya kalau mungkin kita standarin 40-50 juta tuh udah pasti masuk. Iya. Kan kita kan jauh banget ya kayak gitu ya. Tapi kan imbang juga ya sama pengeluaran mereka. Iya, tapi life cost mereka kan tinggi juga. Mereka sekali rental per bulan
sewa rumah itu mungkin 20 jutaan. Oh ya, jadi Setengah. kayak ya imbang lah, sama aja sebenarnya, cuma dalam jumlah kalau kita dengernya mungkin ya gede. Iya, karena mereka kan ya tetap pakainya dolar mereka kan. Iya, kayak betul. gitu. Kalau mereka kesini aja berubahnya jadi rupiah kayak gitu. Betul. Dan itu seru banget mereka saling bertanya mungkin ya tentang apa, bagaimana negara mereka, bagaimana negara kita, bagaimana mereka bisa maju, bagaimana mereka sampai kayak yang kok kalian Western people nggak bisa jongkok sih gitu. Karena memang di sana tuh mereka nggak bisa jongkok karena mereka nggak tahu ya, secara genetik mereka tuh susah banget tahu jongkok. Jongkok itu susah, nggak bisa kayak gitu kan. Karena mereka punya big muscle, mereka punya apa ya, mungkin genetik, mungkin salah satu genetik mempengaruhi mereka tuh susah banget untuk jongkok. Kita kan Asian people kan kayak lo mau lipat kayak gimana pun udah bisa kayak gitu kan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya hal-hal. Jadi pemanasan nggak ada yang jongkok nih? Nggak ada yang jongkok-jongkok, nggak ada yang jongkok-jongkok. Ya lari, running gitu-gitu, kayak gitu. Seru banget ya. Seru Jadi dia kayak gitu. Seberapa seru sih berolahraga itu, seru Bahkan banget. kalau mereka punya hobi-hobi lain kayak surfing, kayak golf, kayak pedal atau apa, kadang suka diajakin juga tau. Jadi seru, maksudnya tuh ya gitu, serunya jadi coach itu oke, on the court as a coach, but off the court kita bisa jadi friend, kita bisa jadi brothernya mereka, karena mereka nggak punya siapa, maksudnya mereka kata nggak punya siapa-siapa di Bali, yang mereka anggap dekat itu kita. Itu yang jadi keseruan kita. Jadi beberapa like a family. Yes, like a family. Sometimes ya kita bisa sedekat itu ke mereka gitu. Tapi ya mungkin ya balik lagi, nggak semua. Tapi ya kita ngerasain kok kalau bonding orang itu mau dekat sama kita, orang tuh lagi nge-build feeling good sama kita tuh juga kitanya juga harus welcome, kita juga harus benar-benar ya service lah ya, karena kita di jasa tadi kan, jasa olahraga kayak gitu. Itu tapi seru. ini di balik keseruan itu semua, apa yang dikangenin dari rumah? Oke. Yang dikangenin dari rumah ini di Bengkulu ya? Kalau di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu mungkin salah satunya ketemu keluarga ya. Karena ketemu keluarga, ketemu teman-teman itu kayaknya feelingnya beda, karena di Bali tinggalnya sendiri. Memang I feel good, I feel happy if player come to Bali, but just short time, 2 weeks, they going back to country and then feel bad again gitu. Jadi ngerasa sedih lagi ketika mereka udah pulang lagi kayak gitu. Nah di Bengkulu yang dikangenin itu ya pasti ketemunya dulu ya gitu. Mungkin ya masakan Bengkulu apa ya? Apa masakan berbeda. Bengkulu yang susah ditemuin di sana? Mungkin pengen banget tapi cuma ada di Bengkulu. Ya? Kayak tempoyak tuh nggak ada tau? Iya sih. Iya, tempoyak tuh kan kayak ciri khas Bengkulu banget gitu betul, kan. Kayak di sana nggak ada, susah banget. Terus suka empek-empek di sana susah banget, walaupun ada cuman susah jarang gitu ya. Ya. Di sana kan kayak ayam betutu, ayam taliwang, kayak gitu kayak gitu. Lebih banyak western food juga. Ya, western food ya. Western food ya banyak banget sih, banyak banget kayak gitu. Justru di sini ya yang paling di beberapa resto doang kan western food ya kan kayak gitu. Oh begitu. Bengkulu tetap di hati sih. Mau kayak gimana? Masa sih? Mau sejauh manapun ngerantau ya tetap Bengkulu, tempat sendiri. Tetap sendiri. Iya, tempat pulang lah ya. Kayaknya tempat pulang itu pasti Bengkulu kayak Ini gitu. udah pulang berapa? Udah seminggu belum sih? Belum ya? Mostly 10 hari, tapi 10 hari. kemarin agak ke Jakarta dulu, Bandung dulu, baru ke Bengkulu kayak gitu. Agak bolak-balik dulu agak, ya. agak jalan-jalan dulu kan karena masih ada waktu kayak gitu. Berarti ketika pulang kemarin quality time bersama keluarga? Quality time bersama keluarga dan teman-teman, karena ya di Bengkulu lah teman-teman mungkin ya kayak gitu. Banyaknya di Bengkulu kayak gitu. Dan ya karena momennya masih Ramadan gitu ya, jadi buka bersama adalah bukber melulu sampai Bunda bilang kayak kok tiap hari bukber sih, dia bilang kan ya gimana mau disamperin satu-satu karena udah lama juga kan nggak ketemuan. Ketemunya juga momen-momen kayak gini doang, momen mudik kayak gitu. Seru banget sih. Di sana murid-murid udah pada nunggu belum? Sekarang sih karena mungkin udah pergantian ini ya. Jadi mungkin aku belum tahu nih muridnya ada berapa banyak. Muridnya udah ini. Tapi bulan depan mostly udah New Zealand udah 12 orang udah nunggu. Wow, kayak gitu. Banyak Jadi banget. semi camp bulan depan tuh udah pasti hampir 18 sampai 20 orang sudah menunggu gitu dari berbagai negara.
dan itu udah harus siap kerja lagi, udah harus ini. Tapi ya kerja juga sebenarnya udah nggak jadi beban ya sekarang, karena kayak yang I like badminton, I like racket, I like playing badminton Walaupun gitu. sempat ditolak mereka ya. Iya, kayak gitu, benar, kayak gitu. Tapi kalau dari tadi kita bahas tentang keseruannya nih, ada nggak sih sisi dukanya? Di balik Sisi semua duka, ini? I living alone in Bali. Oh, So ya? far ngerasa kayak sendiri nggak enak ya maksudnya. Mungkin awal-awal seneng. Oh, gitu awalnya ya, karena awal-awal tuh banyak aktivitas Mau olahraga, kemana-mana mau gitu kemana-mana ya. kayak gitu. Jadi dihabiskan killing time-nya to activity. Nah sekarang kan kita mungkin kalau udah tinggal udah beda rasanya ke Iya, pantai, betul. kayak udahlah nanti Capeknya aja lah. udah berasa. Iya, Ya. capeknya udah berasa, udah ini. Ya sisi dukanya mungkin karena kita anak rantau aja gitu kan, jadi sebisa mungkin sedihnya nggak usah Nggak usah terlalu di gitu ya. ya udah simpan sendiri aja gitu kan. Toh masih banyak hal-hal yang bisa kita syukurin, mulai dari kita ketemu orang, mulai Betul. kita punya aktivitas, kita punya job, kita Pengalaman punya itu pengalaman, tadi. kita punya cerita yang mungkin tidak orang rasakan. Betul. Kayak gitu loh. Itu yang mungkin ngebuat tetap mau sih bertahan di Bali kayak Tetap gitu. mau ya Tetap di mau sih sana, bertahan tetap di Bali. stay in Bali. Iya. Nah, makanya sayangnya ini masih banyak sih mau dibahas, cuma itu dia waktu kita terbatas. Tapi sebelum itu boleh tolong disampaikan kepada para pemirsa opini agar mereka nggak ragu nih untuk mengembangkan hobi mereka. Kan walaupun kalau dulu oke. Abang Anas tetap sempat ragu, tapi sekarang udah sangat diyakinkan. Nah, Oke. mungkin ada nih para pemirsa opini yang ada di posisi Bang Anas dulu sempat dilema. Nah, tolong Iya. diyakinkan ya. Jadi kalau Tolong sampaikan. untuk para pemirsa yang mungkin sekarang masih mencari ya, aku mau kemana nih? Aku mau jadi profesi seperti apa nih? So far selama ada kesempatan di depan kalian, do the best di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap apa yang kita lakuin sekarang, do the best gitu kan. Karena kesempatan itu tidak akan datang kalau kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik. Kesempatan tidak akan terbuka kalau misalnya kita tidak ngelakuin hal yang terbaik kayak gitu. Dan untuk yang belum berani mencoba gitu kan, coba aja dulu gitu. Hal-hal yang positif itu wajib kita coba, karena kalau kita coba ya pasti kita nggak tahu rasanya seperti apa. Kalau kita udah coba, gagal dan sukses itu mungkin masing-masing orang akan ngerasain itu berbeda gitu. Tapi kalau kita coba, kita tahu nih pengalaman itu nggak bisa kita beli dengan uang, nggak bisa kita beli dengan waktu saja, tapi dengan semua pengorbanan sih. Tetap fight untuk untuk hal-hal positif ke depan, karena yakin orang-orang Bengkulu, anak-anak Bengkulu atau remaja-remaja Bengkulu itu kalau di luar sana pasti punya jiwa fight yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin tetap berada di zona comfort zone-nya kayak gitu, zona nyamannya. Jadi keluar dong dari zona nyaman, cari lagi hal-hal positif, kembangin lagi skill, karena aku ngerasain sekarang Tari dan para pemirsa juga, aku ngerasain bahwa yang bisa buat kamu berkembang itu adalah skill kamu sendiri gitu. Jadi as long kamu punya skill apapun, editing, semua art, sport, apapun, knowledge, pengetahuan, komunikasi, apapun itu, tolong kembangin, benar-benar kembangin, karena itu yang jadi modal kita nanti untuk dihargain, kayak gitu. Karena profesional itu ya balik lagi tadi, profesional itu kita yang ngebentuk, kita yang membuat itu, kita dihargain lebih atau enggak dari orang. Kalau kita nggak ngelakuin yang terbaik, orang tidak akan masih lebih ke kita. Itu dia. Bang Anas, terima kasih banyak kata-katanya hari ini, semoga mencerahkan aku dan juga para pemirsa tetap opini semangat tentunya. ya. Semangat selalu dan terus semangat po. Yes. Semoga selalu sehat. Cari keseruan kita gitu Iya ya. betul. Semoga next bisa holiday bareng ya di Bali ya. Oke. Welcome to Bali. Ya, thank you. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terno Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.